jadi hal yang paling penting yang bisa di-highlight untuk kawan-kawan semua adalah tips dari Mbak Halimah untuk bisa konsisten dalam menerapkan gentle parenting, bahkan setelah bertahun-tahun menjadi orang tua. Silahkan. Baik, yang pertama adalah mengetahui bahwa yang kita lakukan ini adalah nggak mudah. Yang pertama, kita sedang memutus lingkaran kekerasan dari mungkin keluarga kita sendiri, turun-temurun dari zaman nenek moyang kita. Sesuatu yang udah sifatnya tradisi itu kan susah ya untuk untuk dihentikan. Jadi kalau misalnya kita temukan, aduh capek ya, setelah aku lembut-lembut bilang ke anakku validasi perasaannya segala macam, tetap aja ini anakku suaranya tinggi ya gitu ya. Ketika kita ngerasa, waduh kayaknya gagal, maklumi kekurangan kita sebagai manusia, nggak apa-apa. Hari ini kayaknya udah enak untuk mencoba, ya udah kita cobanya minggu depan lagi atau besok lagi gitu. Jadi yang pertama adalah setiap kita gagal, maklumi kegagalan itu sebagai sesuatu yang sangat manusiawi. Bahwa yang sedang kita coba hadapi ini adalah sesuatu yang sudah berpuluh-puluh tahun ada dalam darah kita dan darah orang tua kita. Nggak bisa putus dalam 1-2 hari, butuh latihan panjang. Yang kedua, ini adalah sesuatu yang generasional. Jadi sifatnya bukan cuma dalam lingkup keluarga kita, tapi mungkin negara kita. Gentle parenting ataupun bahkan nilai parenting sendiri adalah sesuatu yang baru banget di Indonesia. Banyak yang masih terkaget-kaget sama konsepnya. Jadi orang tua kok belajar? Ya punya anak jadi orang tua lah, ngapain belajar segala? Kan otomatis, kan udah jadi naluri gitu ya. Ternyata masih ada ilmunya yang harus kita gali. Jadi setiap kali kita ngerasa bahwa parenting ini susah, akui saja, emang susah. Tapi aku mau belajar. Setiap kali kita ngerasa gagal, nggak apa-apa. Gagal itu adalah bagian dari prosesku. Setiap kali kita lihat anak kita kok nggak kayak anak orang lain progresnya, nggak apa-apa. Terima dia sebagai manusia, bukan barang pabrikan yang ada setelannya dan sama dengan setelan-setelan barang pabrikan lain. Dia itu adalah manusia yang dengan akan menjadi cerah, akan berkembang, bertumbuh sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kapasitasnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, sebagai perempuan, banyak sekali stigma-stigma yang ditempelkan kepada kita bahwa kita itu kalau jadi orang tua harus sempurna. Belum sempurna jadi ibu kalau belum ngerasain lahiran normal. Belum sempurna jadi ibu kalau belum ngerasain nyusuin gitu ya. Belum sempurna jadi ibu kalau nggak diem di rumah 24 jam sama anaknya. Banyak sekali harapannya, banyak sekali ekspektasinya, dan itu impossible untuk kita penuhi secara semuanya. Jadi salah satu kunci untuk tetap menjadi waras di tengah-tengah pekerjaan yang nggak mudah sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang ibu bekerja adalah kita harus banyak-banyak berbagi cerita. Jangan sekali-sekali merasa bahwa diri kita ini, suara kita ini nggak penting untuk didengarkan. Setiap suara penting untuk didengarkan. Setiap pendapat penting untuk didengarkan. Jadi bukalah diri untuk jalur-jalur komunikasi yang baru. Hari ini kita udah beruntung banget diberi kesempatan oleh para puan bertemu dengan komunitas ini. 114 orang, mungkin 100 ya peserta yang eksternal. 100 ini adalah keluarga baru kita, komunitas baru kita. Ayo, jangan ragu-ragu berbagi. Karena setiap orang layak didengarkan dan kamu didengar. Oke, terima kasih Mbak Halimah. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Yeay! Jadi emang yang selalu ditekankan pada Mbak Halimah adalah segala proses yang terjadi dalam menjadi orang tua itu adalah segalanya manusiawi, sifatnya manusiawi. Artinya jika kita mau berbenah itu selalu ada kesempatan, dan kuncinya adalah ketika menjadi orang tua itu tidak ada batasnya ketika kita untuk belajar. Peran orang tua itulah esensinya ketika kita belajar terus dan juga memahami bagaimana perkembangan anak secara kekinian. Terima kasih ya Mbak Halimah sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kawan-kawan sudah bergabung bersama kami di sini.